Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik? Baik. Oke, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, semuanya berangkat? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini bisa dilihat ya, di sini ada jurus ya. Jurusnya. Kenapa ini silat kayak gitu? Nanti ada filosofinya. Nanti ada filosofinya. Oke. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan ke kalian semua bahwa ini termasuk salah satu tugas guru BK, yaitu mengenali potensi. Potensi itu apa? Potensi itu apa? Bebas. Sesuai bahasa kalian saja. Potensi itu apa? Kompetensi. Kan ada potensinya ya. Kemampuan. Potensi itu kemampuan, kecerdasan. Iya enggak? Ya. Nah, nanti kenapa dibahas di sini? Karena nanti ada arah karirnya. Ada apa? Arah karir. Arah karir, arah kerja. Saya pernah menyampaikan waktu dulu materi di BK ya, ada arah karir di situ. Kalian harus punya potensi. Punya apa? Potensi. Oke, yang pertama ada aktivitasnya ya, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi sedikit ya. Nanti kalian tinggal ikuti gerakan saya. Paham ya? Oke. Ya, bernyanyi bersama. Ya. Ini 7 jurus guru BK ya. Ini kalian nanti bisa ikuti saya ya, walaupun saya juga ada yang salah. Diri dan kuat. Ya, anggap saja hafal. Oke. Sama guru yang hebat. Cinta bersahabat dengan tulus gunakan 7 jurus. Ikuti saya. Terus. Ya. Kolaborasi. Terus kolaborasi ya. Nah, kayak tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya putarkan sekali lagi ya. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Kita akan tumbuh harapan. Mama, ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi. Terus. Terakhir ya. Wih, mantap. Loh, sini dihapuskan dulu lagunya ya.
sama murid mangkat depan. Tujuh jurus mereka hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Ya, semoga menjadi relaksasi juga untuk kita semua ya. Yes. Oke. Lanjut. Aduh, pointer saya di mana ini? Oh, ini. Hampir saja hilang ya. Ya, ini kenali potensi. Ya, tadi kita berbicara tentang kemampuan, kecerdasan majemuk, arah karir. Ini munculnya dari sini. Ya. Nah, nanti kita bahas apa saja sih kira-kira yang bisa saya dikenali dalam potensi diri saya, bakat saya apa sih, arah karir saya. Nah, ini ada tesnya nanti. Paham ya? Oke. Yang pertama, silakan jenengan buka Google. Silakan boleh dikeluarkan HP-nya atau pakai laptop boleh, pakai PC gaming boleh, spek dewa boleh ya. Boleh. Akupintar.id atau saya sudah kirim linknya di grup, silakan buka. Ya, Pak. Sudah? Ya. Iya. Ada yang sudah berhasil buka? Mbak Tian sudah bisa buka? Oh, udah. Oke, silakan ikuti tes sekarang. Aku pin. Oke. Mulai. Silakan diisi. Nah, itu dikerjakan dengan seksama. Ada yang kesulitan? Mas Agus bisa, Mas Agus? Ya, ini instruksinya. Klik kanan, 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 mulai sekarang. Oke. Nah, silakan jawab. Kayak gini, cara jawabnya kalian jujur saja. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Malah nanti tahu bakat kalian. Oke, saya pinjamkan. Contoh. Tenang, waktunya masih lama. Saya cenderung lebih suka apa itu ya? Selama waktu luang saya paling ya misalnya itu ada BC-nya ya. Ada yang mengalami kesulitan? Pertanyaan? Coba Delay, Pak. oh delay, Iya. like, ya nggak apa-apa. Ikuti saja ya. Ada yang sudah selesai?
Ya, selanjutnya. Ketika saya mendengarkan pertunjukan sebuah band, saya cenderung untuk, nah, jadi kalian tidak harus mematok ya, atau mungkin seperti ini. Misalnya, saya kayaknya gaya belajarnya di X. Nah, coba dulu kalian benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh di situs ini. Seperti itu ya. Hari ini berangkat semua ya. Saya cek lagi kehadirannya. Okan ada ya? Wiranto? Ria? Nabila? Ada ya? Gendis? Intan? Ya, saya tunggu sampai selesai. Saya akan tunggu. Ada yang sudah selesai angkat tangan? Wah, mantap. Tulisannya apa? Gaya belajar apa? Auditori. Mas Kaisa ya? Ya. Belajar apa, Mas? Gaya auditor. Auditori. Kamu, Mas Afik? Kinestetik visual. Kinestetik visual. Beda nggak? Beda. Beda kan? Ya, coba makanya sampai selesai. Jadi kamu tahu sebenarnya gaya belajar kalian itu apa? Ya? Dulu ada yang pernah melaksanakan tes seperti ini? Pernah waktu SMP? Iya, Pak. Ya, pernah. Barangkali nanti mungkin beda. Mbak Fania pas SMP kinestetik sekarang jadi visual misalnya. Bisa nggak? Bisa. Oh, bisa jadi. Bisa juga. Ya, makanya barangkali berbeda, silakan diisi. Sudah. Apa? Visual kinesthetik auditor. Iya, visual ini. Ini yang paling tinggi. Ya, ini contohnya Mbak siapa? Aisyah. Bisa dilihat, yang paling tinggi ini persentasenya yaitu paling tinggi, berarti gaya belajarnya Mbak Aisyah paling dominasi atau dominan, itu visual. 36%, 33% kinestetik, auditori 30%. Ya, visual itu berarti melihat. Nanti saya akan jelaskan juga di papan monitor seperti itu. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Silakan, berarti yang visual boleh kelompoknya Mbak Fania ya. Visual ke Mbak Fania boleh jadi satu yang visual. Terus Mbak Ayu kinestetik ya. Ya, nanti yang kinestetik ke Mbak Ayu seperti itu. Ya. Yang auditori ke Mas Wahyu. Seperti itu. Ya, silakan kumpul. Visual di sini
Auditori di sini, kinestetik sebelah sana. Kumpul jadi satu nggak apa-apa. Pakai kursi. Kursinya yang dipindah, bukan mejanya ya. Ya silakan kumpul semua. Ya, berarti yang tadi disebutkan ya. Masih ingat kan? Ya, silakan. Kursinya di deret. Ya, stop juga apa-apa. Di stop. Depan sini nggak apa-apa. Yuk, kamu di mana ikutnya? Oke. Siap. Ya, tapi mejanya jangan sampai lupa ya. Urutannya untuk tes. Oke. Sip. Kelompok kinestetik mana suaranya? Kelompok visual mana suaranya? Kelompok auditori mana suaranya? Kelompok kinestetik mana suaranya? Iya, kinestetik itu biasanya lebih seru ya, lebih sering melakukan aktivitas fisik seperti itu. Paham ya? Ya silakan. Oke. Perhatikan. Oke, perhatikan, hadap sini. Silakan kelompok auditori, kelompok visual, angkat tangan visual. Auditori, kinestetik. Oh iya. Kinestetik itu paling rame ya biasanya ya, karena menggunakan aktivitas fisik. Sekarang tugasnya aktivitasnya sudah dikelompokkan semua menurut gaya belajar tadi dengan melakukan tes di URL Aku Pintar ID. Sudah keluar semua jawabannya ya? Nah, itu tes gaya belajar kalian. Nah, untuk sekarang, untuk selanjutnya refleksi, dengan diskusikan dengan teman satu kelompok anggota yang lain, sebutkan kelebihan dan kelemahan gaya belajar visual kinestetik. Berarti sesuai. Ya, silakan browsing di HP boleh. Waktunya 5 menit. Nah. Ya, silakan anggota kelompoknya rembuk. Ya, kelebihan. Saya bisa lewat sini? Ya, silakan. Kamu kelompok mana? Kinestetik? Ya. Ya, 5 menit. Oke. Nanti diusahakan hadapnya ke sini ya. Pas baca ya. Nah, jadi yang lain juga dengar, yang lain juga melihat. Kamu kinestetik? Ya, sini nggak apa-apa. Gabung. Oh, kamu visual auditori. Ya, nggak apa-apa sini, Mas. Auditori sini. Auditori kan? Iya, sini. Nggak apa-apa, auditori. Sini aman. Nggak apa-apa. Jadi hasilnya auditori ya. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Ya silakan, boleh browsing atau boleh kalau dulu saya pernah ingat. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Ya, browsing nggak apa-apa, lihat di HP dulu boleh. Jadi dengan cari referensi selengkap-lengkapnya tentang gaya belajar seperti itu.
Ya, sambil berjalan biar tadi kita baru nyanyi, sekarang mau ice breaking dulu ya. Ketika saya bilang tepuk pagi 1 kali, kalau siang 2, kalau malam 3, ya paham ya? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk senyap. Ya, makanya fokus ya. Kok tetap ada yang salah. Tepuk sore. Gak ada. Fokus ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi siang. Berarti 3. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Waktunya 1 menit lagi. Oke. Ya, waktunya habis. Saya minta dari kelompok yang paling ramai dulu. Kinestetik. Tepuk tangan untuk kinestetik. Silakan. Kelebihan apa yang kamu diskusikan di kelompok, silakan boleh disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, kelebihan kinestetik. Ya. Silakan, siapa angkat tangan? Oke, silakan Mbak, siapa perkenalan dulu? Mbak Ayu ya? Silakan berdiri. Ya. Kelebihan kinestetik. Hadap sini boleh? Ya. Umumnya memiliki penampilan yang rapi. Oh, umumnya memiliki penampilan yang rapi. Setuju visual sama auditori? Oh, setuju. Oke, terima kasih. Yang lain? Kinestetik. Ya, kenalan dulu boleh wis. Tadi Mbak Ayu, sekarang Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Siti. Ya. Lebih pintar dalam bidang olahraga. Oke, lebih pintar dalam olahraga karena ada aktivitas fisik. Oke, sekarang kelemahannya. Ya, siapa angkat tangan? Boleh, angkat tangan. Ya, hadap sini, oke. Ya, hadap situ nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya jelas. Kelemahan ya atau kekurangan kinestetik. Silakan dibacakan. Mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama. Oh, berarti kurang konsentrasi. Iya, Mas Anton. Angel bang ngomongnya pak. Oh, susah ya? Ya, kayak kinestetik. Lagi angel. Oh iya, kinestetik seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kinestetik. Ya, oke. Oke, kekurangannya satu lagi siapa? Boleh? Ya, dari sini. Kenalan dulu. Ya, kenalan. Namanya siapa? Gak apa-apa. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hidayat, biasa ditundang Pasya. Kekurangan kinestetik, Ya. kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Ya, ya berarti sama kayak tadi Mas Anton ya. Setuju ya? Oke, terima kasih untuk kinestetik, tepuk tangan. Wah, paling rame. Oke, sekarang mungkin visual dulu. Mana visual? Oh, lebih rame dari kinestetik ini. Ya. Oke. Silakan, sudah rembukan tadi kelompoknya? Sudah. Oke, kelebihan visual. Silakan angkat tangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Alvina, dapat mengingat detail dan warna dengan sangat baik. Wis, mantap. Tepuk tangan. Dapat mengingat detail warna dengan baik. Iya, berarti nanti warna-warna dapat terlihat dengan jelas kalau visual ya. Ya, silakan ada lagi kelebihannya. Oke. Kenalan dulu boleh? Ya. Assalamualaikum boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelebihannya? Mampu membaca, mengeja, dan menghafal pelajaran dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekarang kekurangan dari gaya belajar di visual. Oke, siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Intan. Susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut, dan banyak
gangguan. Iya, bener nggak? Setuju nggak? Iya, itu visual kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Intan. Sekali lagi, untuk yang kekurangannya visual, terakhir boleh. Ya, silakan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahri. Ya. Susah memahami pelajaran guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Oh ya, contohnya ini kayak gini ya. Ini ada gambar gitu. Berarti jenengan lebih cocok ya. Iya, setuju ya. Setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk visual. Oke. Untuk yang terakhir kita ke auditori. Ya, silakan. Kelebihannya dibacakan hasil tadi dengan musyawarah dengan kelompoknya. Ya, silakan siapa? Oke. Silakan berdiri. Nama boleh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Kelebihan auditori adalah jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat dilakukan dengan baik. Oke, mantap. Tepuk tangan. Ya. Berarti hasil dari kalian mendengar ya. Ya, auditori. Silakan, ada lagi siapa? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Oke. Dapat dengan mudah menirukan kata orang lain dalam waktu yang singkat. Mantap. Oke, tepuk tangan. Dapat menirukan perkataan atau mungkin kalimat dari seseorang ya dengan cepat, dengan singkat karena auditori seperti itu. Oke, kekurangannya ada siapa angkat tangan? Oke, silakan. Ya, ini hasil diskusinya ya. Ya, bagus. Perkenalkan, nama saya Silvi. Ya. Kekurangannya tidak membaca dengan baik, umumnya membaca dengan pelan. Oh, pelan karena auditori. Oke, tepuk tangan. Mantap. Oke. Terakhir satu lagi, ada kekurangannya lagi. Oke. Perkenalkan, Silakan, nama perkenalan. saya Reza. Susah mengingat sesuatu jika membaca tanpa menggunakan suara. Kalau tidak ada suara susah untuk mencerna ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang selanjutnya kalian tetap di sini ya, tetap sesuai kelompoknya masing-masing ya. Tadi jenengan sudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangannya. Jadi ternyata di dalam kinestetik pun ada kekurangannya, di visual pun ada kekurangan, di auditori ada kekurangan. Betul nggak? Nah, ternyata banyak plus minusnya juga ya. Tapi itu jadi jenengan tahu gaya belajar kalian masing-masing ya gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tadi gaya belajar secara konsepnya ya. Nah, ini konsepnya, gaya belajar sesuai potensi. Ya, boleh dibacakan, Mas? Mas Vicky ya? Iya, boleh dibacakan. Konsep atau gaya belajar sesuai potensi. Atau gaya belajar sesuai potensi. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Oke, terima kasih. Ada kata-kata yang digarisbawahi di sini. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan mudah coba di rumah. Ya, misalnya tadi jenengan gaya belajarnya misalnya auditori. Pak, saya tidak bisa belajar dengan baik tanpa mendengarkan musik. Misalnya seperti itu. Kinestetik, saya tidak bisa belajar dengan maksimal kalau saya tidak saya tidak bisa belajar kalau tidak melihat misalnya bahan ajar secara jelas. Itu paham nggak? Ya, nah itu namanya asesmen kebutuhan peserta didik. Loh, kenapa dibedakan, Pak? Nah, karena ya kalian pernah lihat nggak yang gambar ada hewan di kebun binatang ya, di hutan itu ada gajah, ada ikan, ada apa lagi ya, macan. Nah, itu sama saja dengan seperti mereka. Apakah kira-kira seorang ikan itu bisa manjat pohon? Apakah gajah itu bisa berenang? Nggak bisa ya. Nah, sama potensinya kayak kalian. Gaya belajar kalian pun tidak bisa dipaksakan. Misalnya, ya, saya menyuruh ikan suruh manjat pohon, itu sesuatu yang mustahil.
Mustahil, Pak. Oh, mustahil. Iya kan? Bener nggak? Karena setiap orang mempunyai bakat dan potensi kecerdasan yang setuju? Setuju nggak? Nah, setuju. Kamu tahu nggak B.J. Habibie yang menciptakan pesawat? Tahu. Nah, kecerdasannya itu juga berbeda. Ya, dia punya kecerdasan matematika yang di luar rata-rata. Iya nggak? Ya. Terus Iwan Fals, berarti kecerdasannya apa? Di bidang musik dan sebagainya. Paham ya? Nah, kita akan membahas konsep tadi. Kinestetik itu bicaranya biasanya pelan. Ya, bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam. Nah, ini sama ya. Sulit diam kan? Ya, bolak-balik dan sebagainya. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, contohnya. Ya. Oke, pagi ini kita dan sebagainya. Banyak isyarat yang digunakan. Ini kinestetik, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Misalnya kayak gini ya. Nah, itu salah satu cirinya kinestetik. Oke. Kira-kira strategi apa sih? Tips biar jenengan yang kinestetik itu berhasil dalam mungkin pelajaran minimal nyambung lah dengan pelajaran. Kira-kira yang pertama apa? Kalau kinestetik, melakukan praktek di laboratorium, misalnya ya di lab atau di mana itu namanya, di lab bener ya? Ya, terus mengamati demo atau contoh konkret, misalnya demo masak, ya, ditampilkan di sini misalnya saya masak, kalian mengamati. Nah, itu kinestetik, itu strategi untuk mengajar. Dan yang selanjutnya menggunakan model Lego atau alat-alat praktek kerajinan tangan atau puzzle. Tahu puzzle nggak? Ya, kalau merangkai puzzle dan sebagainya itu strategi untuk gaya belajar Iya, paham ya? Sekarang auditori ya. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, contohnya. Pernah nggak kamu belajar terus ngomong ke sendiri, ini DKV jurusan ini saya harus menurut video, ya, tapi saya harus, pernah nggak? Nah, itu auditori, paham? Nah, terus mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, paham? Jenengan kalau ada keributan itu merasa terganggu. Terus dapat mengingat dengan baik yang dipelajari dari diskusi apa yang dilihat. Paham ya? Ya, terus strategi belajar tipe auditori, membaca atau bercerita atau storytelling. Setuju nggak? Maksudnya apa storytelling? Halo? Ya, contohnya berarti apa? Berarti saya sama nggak? Kalian mendengarkan, berarti kalian mendengarkan dari saya, berarti jenengan termasuk auditori atau ngurubna mengaktifkan speaker, listening section, Nah, paham ya? Ya, diurubna kaset dan sebagainya ini, diskusi, berdebat dan tadi apa? Seminar ya. Visual mana visual? Oh ya, visual. Mengingat apa yang didengar, misalnya pembaca tekun. Nah, visual ini strateginya belajar dengan gambar. Ya, contohnya yang ya disampaikan sini. Ini visual ini. Ya, ini visual ini. Belajar menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan ya, ini sama. Belajar dengan membuat coretan atau simbol, tanda-tanda penting. Contohnya apa kira-kira? Dengan pernah membuat coretan apa sih biar untuk jadi simbol, misalnya apa? Iya, garis kan? Iya, garis pantu. Belajar dengan diagram atau peta, maksudnya? Misalnya jenengan harus benar-benar saklek ya, ini diagram ya, terus membuat peta dan sebagainya. Nah, itu termasuk strategi untuk pembelajaran Iya, mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Iya, visual. Ini visual ya. Nah, kalau auditori, aduh, nanti saya dikomplain ini kenapa jelek gitu ya. Kinestetik
Kayak apa ini? Ya, ini anggap saja ya. Nah, ini kinestetik. Anggap saja gambar saya bagus ya. Ya, visual dan iya. Auditory gambarnya apa, Mas? Telinga atau kuping. Visual? Mata. Ini nggak pakai softline ya? Ya. Ini kinestetik. Oke. Nah, jadi berikut konsep untuk strategi bagaimana sih cara kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Paham? Iya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore. Masih ada yang salah kan? Ya, ulangi ya. Tepuk sore. Masih ada yang salah. Ya, jenengan tidak bisa. Oh, sementingnya keprok padahal tidak ada kan? Ya, tepuk senyap. Masih ada. Masih ada. Oke, tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi malam. Berapa kali? 4. Tepuk malam-malam. Berapa kali? 6. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, banyak yang salah kan? Ya, karena jenengan harus melatih fokus. Caranya dengan apa? Memahami gaya belajar. Paham ya? Ini tadi ya sudah dijelaskan, tipe belajar lebih banyak menggunakan indera mata. Ya, belajar dengan cara melihat untuk menyerap informasi. Terus kinestetik. Belajar dengan menekankan praktek. Langsung apa yang sedang dipelajari. Auditory. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat. Nah, belajar dengan cara berarti mendengar. Jadi pendengar yang baik misalnya ya. Nah, oke. Ini juga sama, mengenali potensi karir masa depan, ini konsepnya sama. Ya, jadi tadi yang saya jelaskan, contohnya nanti jenengan ada di kecerdasan, mungkin lain waktu ya, saya akan kirim linknya. Ini misalnya kalian di link muncul sosial, arah karirnya apa sih yang cocok? Berarti guru, konselor, atau psikolog. Terus, kalau enterprising, pemimpin, berarti manajer, kepala cabang, ini banyak ya. Terus kalau investigatif, contohnya itu ilmuwan atau dokter. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi. Ya, jadi nanti saya akan sedikit merumuskan kira-kira apa sih yang cocok ekstrakurikuler yang dengan Pak, menurut saya ini cocok untuk visual. Pak, menurut saya ini cocok untuk kinestetik. Ya, coba kita rebukan saja. Kira-kira dari yang kinestetik dulu. Kira-kira ekstra yang cocok apa untuk kinestetik? Contohnya? Voli, terus sepak bola, terus badminton. Itu untuk Iya, jadi nanti jenengan bisa tulis sendiri, ya. Jadi jenengan buat sebaik mungkin nanti di Canva. Buat di mana? Canva. Contohnya nanti semacam apa namanya ya? Jurnal atau mungkin portofolio lah, mungkin seperti itu. Ekstra yang cocok dengan kinestetik berarti olahraga misalnya seperti itu. Terus kalau auditory, ekstra yang cocok kira-kira apa? Ya, mendengarkan musik. Berarti contohnya? Boleh, bisa mendengarkan musik ya. Terus yang lain apa? Yang cocok? Hadroh. Terus? Yang mendengar? Yang di sekolahan? Pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Auditory paling cocok. Ekstranya apa sih Pak? Kira-kira? Saya tanya balik. Kira-kira ekstra yang paling cocok apa Mas Mbak? Auditory. Karena dengan tadi disimpulkan lebih banyak enak mendengar gitu ya, lebih suka untuk mendengar. Kira-kira apa? English Club, ya? Paham nggak? Oke, jadi banyak juga ya. Terus yang ketiga, kira-kira dari visual, ekstra apa sih yang paling cocok untuk kalian?
Seni, terus apa lagi? Fotografi ya, karena visual ya. Ya, mungkin lebih cocok juga dengan jurusan kalian seperti itu ya. Iya, oke. Nanti tugasnya, jadi saya minta tolong kalian bikin jurnal semacam itu untuk ekstra apa yang kira-kira cocok sesuai gaya belajar. Paham ya? Oke, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri, ini juga ada semacam apa ya, kesimpulan nanti ya. Jadi tidak ada yang bertanya, tapi saya nanti minta ada yang pendapat kesimpulan saja. Silakan angkat tangan siapa? Oke, silakan Fania. Bantu mikrofonnya boleh. Oke, kenalin saya Fania Dara Cempaka. Saya ingin menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Oke, bagus. Jadi, yang pelajari kita hari ini adalah kita jadi mengetahui ternyata ada 3 gaya belajar. Ya. Yang pertama, kinestetik, visual, sama auditory. Ya. Jadi, kinestetik itu adalah gaya belajar yang menggunakan gerakan Ya, dengan betul. banyak gerak. Ya. Kalau visual, gaya belajar yang dengan melihat, bisa Oke. melihat video, dan lain-lain. Oke. Kalau auditory, gaya belajar yang lebih banyak menggunakan telinga atau mendengar. Gitu. Ya. Oke. Merasa terbantu dengan pertemuan hari ini. Jadi Mbak Fania tahu tentang gaya Iya, belajar. terbantu namanya? banget Pak. Jadi kita bisa lebih paham kita itu tipenya yang kayak gimana belajarnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Fania. Silakan duduk. Ada lagi yang ingin kesimpulan? Yang ingin mengungkapkan pendapatnya boleh? Ada? Silakan. Angkat tangan. Cukup satu saja? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Marilah kita sejenak merefleksikan apa yang pelajari hari ini ya. Tadi sudah disampaikan juga. Nanti ada tugas akhirnya dengan nanti buat kira-kira ekstra yang cocok itu apa. Paham? Paham. Oke, terima kasih ya. Dan jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin masih ada banyak tes-tes dalam menemukan bakat, potensi, kecerdasan. Paham ya? Di lain waktu. Oke, Bapak akhiri dan saya minta maaf telah mengganggu kesibukannya jenengan ya. Waktunya jenengan seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk satu. Ada nggak ada ya? Iya. Kan tepuk pagi ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam pagi. Ya masih ada ya. Coba kita ulangi lagi biar kompak semuanya ya. Ya, tepuk malam-malam. Ulangi, tepuk malam-malam. Tepuk malam-malam. Masih ada yang terlewat. Tepuk malam-malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.